kayak perusahaan lain pada mencat orang, perusahaan gue lebih Butuh orang. banyak nge-hire sekarang. Gue tadinya bulan Maret mau pulang ke Indo. Halo, Malah apa kabar? Hai, baik-baik. Sehat. Udah buka puasa ya di Sehat. sana ya, enak ya. Udah. Ini udah jam 8. Lu puasa berarti? Ya. Lu puasa nggak? Waduh, itu cuma Tuhan yang tahu. Oke. Gak usah ngomongin dosa berarti. Ya udah. Terus keadaan lu kan di Jerman nih. Lu di Munchen. Enggak, gue di Keadaannya di Berlin. sana. Oh, lu di Berlin. Oke. Keadaannya di sana Mm. gimana? Ya lumayan. Kemarin-kemarin sih sebenarnya yang parah banget, kayak banyak yang meninggal di sini. Jauh lebih dulu Oke. daripada pas di Indo mulai heboh corona. Di sini emang udah apa namanya? Udah banyak yang kena lah, udah banyak yang diperiksa. Udah banyak yang terdeteksi kalau mereka keinfeksi corona tuh udah lumayan banyak. Makanya ada namanya di sini kontak beschränkungen atau kayak contact restrictions. Jadi kayak lo boleh keluar tetap untuk ke kantor. Pokoknya kayak cuman hal-hal yang penting doang, tapi nggak boleh kumpul sama teman-teman, segala macam. Kayak maksimal cuman boleh keluar itu berdua. Karena di sini kalau untuk olahraga, lo tetap boleh keluar, kayak misalnya lo jogging atau naik sepeda Ke gitu. supermarket kayak Kayak, gitu. ke supermarket. Tapi lo harus tetap pakai masker. Nah, kalau teman gue yang di Malaysia, Hmm. dia Malaysia tuh bikin kebijakannya kalau emang lu harus ke supermarket, yang boleh diutus sama satu atap itu, satu rumah, cuma satu orang. Kalau di sana? Gitu ya. Kalau di sini bahkan lo boleh bantuin kayak misalkan di sini, kebanyakan kayak rumah-rumah kayak apartemen gitu kan. Jadi kayak kalau Mhm. misalnya lo mau bantuin tetangga lo yang udah tua misalnya, mereka udah nggak bisa lagi, misalnya kayak bahaya banget lah buat mereka untuk keluar, itu justru lo boleh. Jadi Oh, kayak lo oke. nggak dibatasi siapa yang boleh ke supermarket, tapi mostly ya harusnya anak muda aja gitu. Jadi supaya kayak kalau misalnya lo tahu di gedung apartemen lo ada misalnya ada nenek-nenek atau ada kakek-kakek, lo boleh Mhm. kayak minta ngomong sama mereka kayak misalnya gue mau bantuin lo nih, gue mau ke supermarket, lo butuh apa gitu di sini. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau temen gue di Malaysia gitu, dia ya pura-pura nggak kenal kalau emang terpaksa harus pergi lebih dari satu orang gitu sama temennya, ya dia di supermarket tuh pura-pura nggak kenal. Kalau emang dia ngobrol gitu ya nggak boleh, dia nggak boleh sama sekali interaksi. Jadi harus cuma satu orang Hmm. lah yang boleh berkeliaran untuk belanja, untuk stok di Hmm. rumahnya, untuk misalkan untuk beberapa hari atau seminggu kayak gitu. Nah, berarti di sana aturannya lebih renggang lah dibandingin di Malaysia lah ya. Lebih renggang sih sebenarnya, heeh, jauh. Karena kalau masih boleh keluar, lo masih boleh. Nggak tahu sih kalau di Indonesia boleh nggak sih kayak lo tetap boleh jogging keluar, misal lo sama Boleh anggota banget. keluarga. Di Indo- Apa? Indonesia boleh banget. Di Indonesia biasa aja kayak ya kan Oh boleh. lu kalau misalkan lu lihat-lihat berita ya biasa aja di Indonesia ya, apalagi sekarang Ya, gue kacau suka lah. banget. Lebih Bahkan sekarang kacau. sekarang Soekarno-Hatta udah full banget tuh kayaknya orang pada mudik. Nah, iya, gara-gara dikasih kerenggangan kerenggangan di pemerintahnya ngasih kebijakan, boleh pergi-pergi. Maksudnya boleh boleh lintas 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 pulau atau apa pakai pesawat lagi, tapi harus ada surat tugasnya. Ya udah, akhirnya ya lo tau lah Indonesia akhirnya bikin jual surat tugas Gue ya baca. kan, jual surat Gue lihat. tugas Gue lihat. 60.000 60.000 lo bisa beli tiket pesawat untuk pulang kampung buat ketemu keluarga Iya. pas lagi lebaran gini kan. Masalahnya kemarin-kemarin Hmm. sebelum dibikin kelonggaran, orang-orang tetap maksa mudik kan, ngumpet di mana, ngumpet di truk Hmm. molen lah, kena razia, akhirnya disuruh balik lagi ke tempatnya. Sampai akhirnya dikasih kelonggaran, ya udahlah, adalah oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Iya benar-benar Kacau. bikin surat palsu. Iya, nih ayo jual surat nih 60.000. Siapa yang nggak mau beli? Ya kan? Iya, iya sih Demi 60 pulang. ribu doang. Iya, Hmm. daripada dia terbengkalai juga di kota orang, mungkin ada beberapa orang yang kena PHK Iya benar atau sih. apa ya.
yang emang ya sial lah, jatuhnya sial lah dalam keadaan kayak gini, semua orang kedampak, tapi ada yang sial, ada yang beruntung kayak gitu. Hmm, Ya hmm, mereka yang hmm, sial hmm. terdampak di kota orang, daripada harus ngeluarin biaya terus-terusan, mendingan pulang ke rumah, walaupun belum tentu di rumahnya pun dia memangkas biaya, mungkin ada penambahan biaya juga sama keluarganya yang harus ditanggung karena dia datang kan. Hmm, Tapi ya hmm, hmm. balik lagi, daripada dia harus bayar tempat tinggal, bla bla, maksa pulang, dijual surat 60.000, sikat lah. Iya. Gitu sih. Nah, Terus tapi nih soal lu kuliah PHK lu gitu, di apa? sini juga banyak loh yang di PHK, maksudnya kayak kena impact gede juga di Ya, Jerman. iyalah. Kayak Nggak, saham-saham kalau saham-saham udah pada turun, terus kayak beberapa ya teman-teman gue juga banyak yang kena PHK, even yang dia kerja di perusahaan gede banget ya, kayak iya cuma iya, kerja di bank gitu, tetap tetap kena karena impact-nya, gila juga. ya karena global. Sekarang Hmm, sekarang hmm, semakin besar perusahaan, semakin besar bebannya mereka, otomatis. Dengan keadaan sekarang hmm, ya, itu kan mengganggu iya, perusahaan besar. Misalkan perusahaan besar dia jualan produk. Oke, beberapa segmen sih emang nggak kenapa-napa sih. Beberapa segmen, hmm, apalagi kayak yang jual masker atau yang jual sanitizer atau kesehatan, itu kan masih berjalan. Kebutuhan pokok itu masih berjalan lah. Yang bikin hmm, mandeknya mereka ya pengiriman mungkin. Terus habis itu kalau orang-orang yang bisnisnya tersier gitu, bukan bukan primer, pasti kan dikesampingkan kan sama sama hmm, orang-orang banyak, kayak ya udahlah, gue butuhnya sekarang pangan dulu, gue nggak butuh sekarang segala macam, dia aja daya beli orang berkurang untuk benar. untuk untuk bisnis tersier. Jadi ya wajar banget sih kalau misalkan kedampak semuanya. Hmm, Dan benar. beberapa sebenarnya sebelum 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 COVID ini jalan, 2019 sampai ke 2020 tuh banyak perusahaan yang layoff juga kok. Oh ya, udah mulai maksudnya. Udah mulai sedikit-sedikit, tapi belum belum langsung banyak. Perusahaan gue pun kayak gitu. Kuliah gimana? Online jadinya semuanya. Oh, kuliah online. Sama lah semua. Hmm, Semua ya. Semua hmm. semua merasakan kuliah online berarti. Ya, kuliah gue tetap jalan online. Cuman di sini kan emang di kampus gue ya, emang lo diajarinnya dari dulu emang harus mandiri gitu. Misalnya dia kayak ngasih lecture, terus dikasih apa namanya kayak presentation filenya gitu, di-upload ke website, terus kayak ya lo mesti belajar sendiri di rumah. Nah, jadi kayak Oh, oke emang oke. gimana ya, kayak gue udah terlatih kayak, oh kuliah online nih, ya udah emang dari dulu emang udah terlatih, karena gue juga dari dulu udah kerja sambilan kan, jadi kayak misal gue ada satu lecture yang kayak gue nggak bisa datang nih ke lecture ini karena gue hari itu harus kerja, jadi gue emang harus kerjain itu sendiri, apa namanya, melihat-lihat dari YouTube segala macam video, jadi ya udah kuliah online sebenarnya nggak menyedihkan banget, cuman yang menyedihkannya ya lo nggak ketemu teman-teman lo aja, kayak lo cuma bisa ngeliat dari Zoom video segala macam, tapi itu juga lo harus di mute kan, kalau dosen yang lagi ngomong kayak lo mesti di mute, kayak lo nggak bisa ya Oh, gitu lah, nggak bisa iya. ketemu teman-teman, sepi, itu doang sih Iya yang bikin iya beda. iya. Hmm. Oke, berarti semua orang yang masih kuliah sekarang atau masih belajar sama lah ya nasibnya. Nah, Sama 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 sama, juga tapi gue kok, nggak tahu kalau di Indo, sama kalau di sama di sini Indo. lo jadi ujian, ya kalau di sini jadinya ujian lo ujian kayak gini, kayak lewat Zoom gitu sama dosen lo, jadi yang tadinya harusnya ujian tertulis kayak misalnya ujian matematika Hmm. lo misalnya nulis ngitung segala macam, lo jadinya harus teori gitu kalau di gue ya kemarin, Hmm. jadi kayak lo Sama di Indo juga. Di Indo juga gitu. Sekarang malah yang kasihan anak-anak SD yang sekolah. Orang tuanya harus oh iya, tanggung jawab sama anak-anaknya. Wah, parah. Tante gue aja sampai sakit. Tante gue keguguran nih gara-gara itu. Serius, serius karena capek banget serius. ya ngurusin. Capek Ah iya. banget. Capek banget. Anaknya Mhm. 2 SD. Bayangin, anaknya 2 SD, masih kelas 3 sama kelas 1 SD. Lempong dong tuh. Udah gitu, guru-gurunya tuh nggak mau kalah satu sama lain. Gue nggak tahu ya sistemnya kayak gimana, kurikulumnya. Gue nggak menelusuri ini yang gue dapat cerita aja lah. Guru-gurunya tuh Hmm. minta bikinin tugas A, terus guru mata pelajaran yang lain bikin tugas B, terus tugas A B-nya itu nggak bisa diselesaikan bersamaan atau barengan gitu, dibikin videonya atau apa bla 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 bla, jadi satu-satu itu udah makan waktu, anak yang satu lagi belum. Nah itu udah satu Wah satu iya. hari tuh kerjain satu tugas, sedangkan satu hari ada 3 pelajaran kayak gitu, belum besok
dikumpulin tugasnya. Ya itu ribet banget sih. Ibunya mesti repot banget hari punya anak-anak SD, apalagi yang jaraknya deketan terus masih kecil. Wah, gawat. Benar, benar, benar. Kalau buat orang tua yang masih punya anak yang masih kecil-kecil banget tuh capek banget sih kayaknya kalau di rumah. Karena kan biasanya dia ada waktu pas anaknya lagi di sekolah, oh dia bisa ngerjain bersihin rumah ya kan, atau bisa nyiapin makanan segala macem. Kayak ada Iya, free time-nya lah sebentar. Cuman kan kalau kayak sekarang gini semuanya anaknya di rumah udah dibersihin sama dia dikotorin lagi. Pasti. iya, ya itu dah, itu dia yang ribet. Nah terus lu kan kuliah teknologi pangan di Jerman. Lu pasti Betul. ngelakuin eksperimen kan? Nah lu sekarang ngapain? Mm-mm. Yang lu lakuin, lu ngapain? Gue sekarang lagi Biasanya, belum ngelakuin. Oh, waktu kemarin tuh kayak gue bukan ngelakuin eksperimen, tapi gue kayak bikin kayak misalnya em, gummy bear. Terakhir tuh kayak apa? proyek gue bikin mayones, ya udah bikin apa namanya roti, udah bikin gummy bear, terus tapi Oh, kayak mostly kita tuh lebih lebih kayak ke physical apa ya namanya efeknya gitu loh ke setiap molekulnya. Jadi kayak gue bukan bukan kayak sekolah masak yang kayak oh lo hari ini bikin apa namanya bikin makanan ini segala macam. Enggak, kita bikin ngitung karena kan sebenarnya kuliah gue itu kayak bikin dari raw material sampai makanan yang mm, udah jadi kan end produknya. mm, Terus gimana mm. whole process industrially manufactured gitu tuh gimana gitu. Jadi kita pelajarin tuh kayak gue gimana caranya bikin mesin yang bisa dipakai di pabrik yang buat makanan gitu. Gue harus ngitung apanya, kayak gue harus merhatiin kalau misalnya setiap molekulnya dari banyak parameter kayak tekanan, temperatur, pH, segala macem. Mostly sih gue Oke, kayak gitu. berarti 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 butuh banget lab. Lu butuh butuh program, butuh coding, lu butuh bikin Betul, coding betul. untuk untuk teknologi si mesinnya ini Iya, gitu kan. Terus kayak lu MATLAB juga harus gitu-gitu. ya berarti lu juga butuh lab kan? Iya, Butuh lab makanya sekarang gue lab nggak bisa. offline-nya kan? Oh, oke oke. Mm-mm. Nah, terus yang Makanya nanti ini kan ya berarti eksperimen lu mati dong selama pandemi. mati. Selama pandemi ini gue jadi kayak mostly ya lo bikin eksperimennya tertulis dulu, ngerti nggak? Kayak lo, yaudah kalau misalnya gue harus bikin program, ya udah lo tulis aja dulu gimana, kayak misalnya step-stepnya segala macam. Tapi gue nggak bisa applyin ke programnya langsung gue karena gue nggak bisa datang ke labnya. Jadi kayak ibaratnya gue masih ngumpulin Oh, tugas gitu dulu sampai ya nggak tahu sih akhir semester kan 6 bulan kan. Jadi kita oke masih oke. lihat nanti Next gimana. Udah next boleh ke project-nya kampus nih. ya. Next project yang lu Hmm. mau garap apa? Dari kampus pasti ngasih tugas dong untuk minggu Minggu depan depan. mau bikin. Ya, kalau gue minggu depan buat satu mata kuliah gue namanya Food Microbiology itu kayak bikin kombucha, Oke, bikin kayak minuman. fermentasi. Gua Tapi itu gue ini juga, bau program gitu enggak? Apa? nah gue juga baru baru tahu tuh. Gue baru banget tahu sih. Katanya sih ini udah lama kombucha ini, teknologi ini, bla 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 bla, dan udah banyak juga orang yang pakai ini untuk kesehatan, ngobatin sembelit dan segala macamnya itu. Ya gue baru tahu itu Gue nggak tahu ya kalau kombucha. ini bagian kulit. Nah itu gue coba cari tahu nih apa sih teh kok difermentasi kayak gitu. Apa nggak sakit perut ya? Efek karena gue ya kalau gue kan sukanya ngopi ya, jarang jarang banget minum teh, Hmm. lebih sering minum kopi Hmm. lah. Kalau misalkan gue pagi-pagi minum teh atau minum kopi, ya gue mules sih. Ini difermentasi apa gue mules kayak gitu. Gue belum pernah merasakan itu, cuma gue cari tahu doang sih, dan gue nggak terlalu tertarik sama teh jujur aja sih. Nah, tapi Ya. suka juga, bukan menolak teh, cuma ya gue suka lah minum teh. Teh tawar lebih suka. Nah, terus yang lu lakuin ini apa? Tentang kombucha ini. Ya. Yang gue lakuin ya gue bikin si kombuchanya pertamanya. Jadi kayak gue harus beli, ya harusnya sih dapat dari kampus ya, cuman karena sekarang gue gak bisa kampus, jadi kayak gue harus beli yeastnya gitu sama bakterianya. Jamurnya ini nih gue mesti beli, terus gue fermentasiin sama si black tea-nya. Hmm, Jadi kayak ada jamur kombucha. banyak gitu. Jadi nanti Sampai dia saat akhirnya udah jadi jamur, kadang saat, saat udah jadi jamur, nanti dia bakal itu jadi baru gel gitu. difermentasi. Oh, Enggak tahu lah, gue justru namanya Scooby itu kan.
Iya, namanya SCOBY itu. Jadi kayak sampai sampai lo bikin si SCOBY-nya itu, SCOBY-nya lo keluarin, terus lo saring, itu sebenarnya udah jadi kombucha. Oh, oke oke oke. Berarti proses Cuman proses awalnya, ya cuman awalnya lo harus hmm, ya dari normal black tea aja lo bikin infuse tehnya, terus lo masukin si bakterinya ini, terus bakterinya. gula, mm, si Berarti jamurnya inilah. berarti mirip-mirip. Sekarang kalau misalkan matkul ini yang masalah kombucha ini lo lebih jadi kayak chef ya. Kalau yang sekarang ini karena Lebih apa? karena lebih jadi kayak chef. Ya udah bikin Ya sih, bikin bener bikin sih kombucha. jatuhnya. Soalnya kan Iya, lu juga nggak bisa pakai lab dan segala macam. bener. Oke oke berarti Ini berarti di soalnya matkul lainnya. sebenarnya jauh banget sama sama yang harusnya mata kuliah gue ya, karena mata kuliah gue ini harusnya gue ke lab, terus kayak pakai mikroskop, cuman terus lihat Hmm, kalau bakteri ini tuh di mikroskop gambarnya gimana, terus kayak ya jamur yang bikin roti nanti berjamur tuh kayak gimana di mikroskop. Sebenarnya mata kuliah itu. ya Terus ya gue dan harus dan bikin dan sekarang jadi ya kayak tugas-tugas lu lebih disederhanakan ya sama kampus. iya, lebih disederhanakan, terus ya jadinya kayak gitu, lebih simpel. Kayak udah lo bikin eksperimen sendiri di rumah, terus lo presentasiin lewat Zoom ke gue, terus gue ntar teliti kayak, oh nih lo pakai temperatur yang bener atau enggak, terus ya dasar-dasarnya kenapa lo milih proyek ini segala macem. Jadi lebih simpel sih. Oh iya ya oke oke oke. Berarti berarti ini lu ah, ntar dulu. Gue bingung juga. Gue bingung nih. Jadi jatuhnya sekarang ilmu yang lu dapet dari kampus lu dengan ambil jurusan ini nggak terlalu berdampak banget kayak yang seharusnya ya. Iya, enggak. Karena Hmm. kesederhanaan gara-gara COVID ini ya. Hmm. Kayak banyak hal yang kayak sebenarnya itu dia, kayak karena gue nggak bisa datang ke labnya, jadi pengetahuan yang harusnya gue tahu lebih dalam dengan misalnya pakai alat yang tersedia di lab kampus ya kayak mikroskop Hmm. segala macam, gue nggak bisa nikmatin itu gitu loh, gue nggak bisa menggunakan itu karena jadinya lebih simpel karena gue harus ngelakuin hal yang lebih simpel di rumah gitu. Dampaknya juga gede Oh, banget sih buat student-student. iyalah. Dampaknya gede banget sih. Orang harusnya belajarnya lebih dalam, jadi cuma kayak dasarnya aja, kayak ya lebih sederhana lah. Nggak terlalu ribet juga. Ya emang diikutin kurikulumnya harus harus ngikutin keadaan juga sih. Nggak bisa juga Iya, dipaksain. Daripada nggak jelas nanti mahasiswanya. dan Kalau bahaya emang banget. tetap Iya, dipaksain, kalau tetap benar. dipaksain kan nggak bisa direalisasiin juga, percuma. Jadi ya Mm-mm. mereka pasti berpikir gimana caranya tetap bisa direalisasiin, mahasiswa masih bisa belajar. Oke. Iya. Berarti lu sekarang di rumah tok, di rumah aja. Kecuali penting harus Enggak, keluar ya udah keluar. gue masih ke tempat kerja sih ya masih. Oh masih kantor berarti. Masih. Mm, Oh masih. oke oke. Gue juga masih kantor sih. Karena kantor gue keuntungan dari jurusan gue adalah gue kan di Hah? bagian food industry. Justru gara-gara corona kantor gue sekarang jadi sibuk banget. Oh Yang oh tadinya kantornya kayak kantornya ini kantor food lain. industry. Iya kan gue kerjanya di jurusan gue di food industry juga. Tapi dia Nah bikin spices gitu, bikin iya herbs. terus apa yang bikin sibuk di gara-gara corona kantor lu? Karena banyak orang yang pesen itu karena itu kan kayak makanan kan, bumbu lah. Hmm, Dan semua orang karena lebih banyak stay di rumah aja kayak ya udahlah, kayak misalnya mereka lebih sering tadinya makan di luar atau gimana. Jadi mereka sekarang lebih sering masak dong orang-orang. ya ya Nah, benar-benar. pakai ke perusahaan gue kita jadi banyak banget orderan. Terus kayak ya Oh, udah oke. jadinya bos gue juga mau mau develop bumbu baru segala macem. Jadi kita malah yang tadi kayak perusahaan lain pada mencat orang, perusahaan gue lebih Butuh orang. banyak nge-hire sekarang iya. Hmm, Oke oke. ada Nah terus untungnya juga sih. berarti lu ngisi kesenangan lu, ngisi waktu luang lu udah ya udahlah cuma di rumah aja, ngapain, Hmm, ngelakuin hal-hal nggak iya dong. jelas, ya kan? Iya. Nggak bisa Hmm, jalan-jalan, nggak bisa nggak jalan-jalan gitu, bisa betul nggak? tapi Terus lu iya lu lu kangen lu banget sering nih. iya gue liat Instagram lu sering jalan-jalan kemana kemana gitu daerah-daerah Eropa sekitar. Nah keadaan kayak gini gimana? Bete nggak lu?
nggak bisa jalan-jalan. Gitu banget sih, karena musim-musim sekarang lagi kan udah mau masuk musim panas tuh kayak Summer ya. udah Iya. enak banget ya, udah ini sih lagi spring sih sekarang, cuman kan kayak kalau mau keluar gitu enak banget rasanya. Mau traveling udah mulai sunny. Lu di Eropa, kemana-mana deket, gara-gara COVID ini jadi ribet jalan-jalan. Benar, benar. Pasti sih ya. Terus lu, apa yang lu rinduin nih? Lu harusnya, lu punya plan apa deh? Bukan apa yang lu rinduin. Harusnya di tahun ini lu mau Gue kemana? udah gue tadinya bulan Maret mau pulang ke Indo. Oh, bulan Maret mau balik Indonesia. Iya, kemarin tuh mau pulang ke Indonesia. Akhir Maret sama persis kayak tahun lalu, cuman jadi kayak nggak boleh dong. Dan sebenarnya waktu itu masih bisa nih, tiket gue masih Ah, bisa, maksudnya kalau gue beli tiket untuk tanggal segitu gue masih bisa pulang ke Indo, tapi gue takutnya gue nggak bisa balik lagi ke Jerman. Nanti kan kayak gue oh, oke. undur gitu, karena gue dengar banyak juga orang-orang yang kemarin teman-teman gue yang lagi liburan ke Indo, visit keluarganya, jadi Stop. ke-delay gitu loh buat balik lagi ke mana. Iya, makanya gue kayak, ya gimana kalau kayak gitu? Makanya gue nggak jadi pulang gitu. Terus ya gue juga pengen traveling ini pas summer ke Kroasia. Oh, tadinya. Tadinya ya sebenarnya masih bisa sih, Oke. mungkin masih bisa. Cuman nggak tahu sih. Gue nggak pengen Kapan? apa? Masih bisa. Kapan tuh? Emang kapan rencananya? Juli? Agustus? Iya, Agustus, Oh, Agustus akhir. Hmm. oh, kemungkinan bisa berarti. Kemungkinan, benar-benar. Ah ya, oke, kemungkinan bisa. Soalnya emang kebijakannya berubah-berubah sih. Mungkin bulan depan berubah, mungkin besok berubah, mungkin 2 hari lagi atau seminggu lagi Benar-benar. berubah. Nah, kemarin nggak boleh, tiba-tiba transportasi umum mati kan tuh. Transportasi umum mati, nggak boleh naik pesawat sampai tanggal berapa, bla 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 bla. Jalur darat, jalur laut Hmm. ditutup dulu sampai tanggal berapa. Itu dadakan. Mungkin pemerintah pun melihatnya kalau misalkan gue sosialisasiin, orang-orang bodong-bodong mudik sebelum itu ditutup. Oke, oke, Nah, oke. mungkin gue ngeliatnya sih kayak gitu. Jadi makanya mereka tiba-tiba ngelarang, langsung ngelakuin keamanan di mana-mana kan, dijaga puasa segala macam. Jadi kalau orang tiba-tiba mau mudik di tanggal yang udah di nggak boleh itu, ya udah di stop langsung kan, suruh putar balik. Ya pemerintah sosialisasiin ke badan-badan hukum dan sama keamanan aja kayaknya untuk mengatasi hal-hal kayak gitu. Gitu sih gue. Dan gue pun mau coba hubungin teman gue yang kerjanya imigrasi. Gue mau nanya kan Mhm. masalah protokol paket nih. Paket kan banyak banyak pending kan. Nah, gue mau nanya Ya, benar. masalah itu sih. Gue mau nanya masalah itu. Sedangkan kebutuhan orang sekarang lebih meningkat karena orang banyak yang di rumah dan segala macam. Mungkin dulu habis waktunya sama kegiatan yang biasa dilakukan kerja dan segala macam. Sekarang kegiatannya ya apa sih, kegiatan di rumah pasti butuh butuh satu barang dan apapun itu, kecuali olahraga lah ya. Olahraga pun nggak bisa olahraga tiap hari juga, maksudnya bukan tiap hari, tiap jam juga. Ya masak dia butuh bahan atau segala macam, pengiriman tertunda kayak gitu. Di Indonesia sempat gula langka loh. Sempat apa? Gula langka. Oh, gula, oke. Wow. Iya, gue nyari di Indomaret, Alfamart itu nggak ada gula. Terus akhirnya gue muter-muter, ada satu satu supermarket gitu, ada gula. Jadi ada 3 jenis supermarket yang gue samperin, kagak ada gula, Mhm. kosong gula. Dan Wah, dan bukan satu tempat ya, maksudnya kayak Alfamart, beberapa Alfamart gue samperin, itu gula kosong. CK, Alfamart, Indomaret itu kosong gula. Pepito itu kosong gula. Ada gula-gula impor yang mahal. Kayak gue mikir juga sih, di iya, Pepito ada gula-gula bener-bener sih impor kayak mahal, tapi kayak anjir ngapain sih? Masa Indonesia nggak punya gula kayak gitu? Kayak gulaku gitu-gitu lah ya. Terus habis itu gue ke sebelahnya, ada baru gula satu rak gitu. Gue sama Gaby ngeliat, wah gula tuh, langsung gue beli. Ya kita nggak butuh-butuh banget gula dalam 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 jangka pendek gitu sih kak. Gue kan nggak jualan ya, nggak butuh gula dari Hmm. jangka pendek. Sebelumnya pun gue beli gula ya 6 bulan baru habis gitu, terus beli lagi, pas beli laginya langka. Makanya gue tahu Terus keadaannya beli loh. Iya, terus nggak lama ada nih orang-orang jualan sedia gula 1 ton. Tai gak? Anjing banget. Nah itu berarti itu lo gue cuman mau, ini doang, salah tempat. iya, terus
Itu jadi ada orang-orang yang nimbun gula. Jadi ada Hmm. orang mulai menimbun-nimbun bahan pokok kayak gitu. Terus ya ada masalah juga lah, masalah-masalah pengiriman itu mau gue bahas sama temen gue. Cuma temen gue bilang nggak boleh. Ada beberapa dia nggak Oh, ya. dia nggak boleh nggak boleh ini deh, nggak boleh buka. Ada Hmm. rahasia-rahasia negara lah yang masyarakat nggak boleh tahu, bisa bikin kepanikan soalnya mungkin kayak gitu. Apalagi mau gue publish, mereka mikir sih. Hmm. Di Udah sini sih, juga ya sempat udah. kebutuhan bahan pokok gitu kayak kurang banget nasi gitu terus kayak pasta gitu-gitu pada nggak ada. Itu Kendalanya awal apa? banget sebenarnya ini udah kejadian duluan sebelum kejadian di Indo makanya jadi kayak Oh, di sini berarti itu panik panik buying, gara-gara panik buying iya atau panik buying itu panik buying oke oke. Gara-gara panik buying, ya bukan ya panik gara-gara ada buying juga oknum ya. atau gara-gara ada oknum yang nimbun. Oh enggak. Kayaknya Emang bisa jadi emang ada juga ya cuman mostly yang gue tahu kenapa habis tuh karena panik buying aja. oh, oke oke. Ya di sini Hmm. sempat sih kayak gitu, tapi cuma sebentar, habis itu normal. Pemerintahnya Ya, beresin. di sini juga sempat kayak seminggu 2 minggu yang sempat parah banget kayak setiap kali lo ke supermarket tuh udah nggak ada apa-apa. Wah, Stok tuh anjir, habis ngeri. bahkan yang fresh ya makanan fresh gitu kayak apel segala macam itu juga udah nggak ada. Orang Wah, udah kacau. Apokalips banget ya. Kayak ada zombie gitu. Gawat sih. Kayak seolah-olah ada Hmm. zombie gitu. Harus stok Ya, makanan tapi segala macam. perlahan-lahan sekarang ya nggak sih perlahan-lahan sekarang udah kembali normal lagi untungnya. Mm-mm. Kesadaran masyarakat udah masyarakat udah mulai aware lah dan mulai mikir Ya, satu sama lain, gue rasa sih. Dan ada juga yang udah nggak peduli sama COVID kayak gitu. bener-bener. Iya kan? Bener nggak? Itu Sekarang bener sih, itu mungkin bener mungkin orang-orang banget. nggak terlalu notice kenaikan angka positif atau ODP atau orang dalam pengawasan ODP lah kita sebutnya kalau di Indonesia. Orang-orang yang positif lah ini naik beberapa 100, 200, 1000, 2000 mungkin orang-orang nggak terlalu notice gara-gara angka pertamanya udah tinggi gitu. Misalkan 10.000 Ya, bener. atau 15.000, tiba-tiba naik jadi 16.000 atau 17.000, orang-orang nggak terlalu notice sih. Gue ngeliatnya ya, gue Hmm. ngeliat Instagram update-update COVID, nggak selebay kayak dulu dari 200 ke 300 gitu. Padahal naiknya 100 nih. 200 ke 300 itu tuh orang kayak komennya netizen tuh ya ya mulai wah kok banyak banget ya bla bla bla. Itu mulai banyak lah komen-komen segala macam. Sedangkan naiknya sekarang 1.900 Wah, ya udah nggak terlalu ya. notice kayak kayak Hmm. nah ya udahlah. Oh, sekarang segini. Oh, bla bla bla. Itu sih dan itu yang bahaya. Ya benar. Itu yang bahaya kalau orang mulai cuek dengan keadaan sekarang itu mulai bahaya banget sih. Nggak tahu mungkin nanti ada ya sekarang di Indonesia mulai ada campaign-campaign, ada beberapa orang posting-posting campaign gitu kayak petugas medis nyerah kayak gitu-gitu udah ada. Oh iya. Petugas ya, petugas medis nyerah terserah kalian mau ngapain kayak gitu. Ya karena udah capek kan udah dikasih, maksudnya udah dikasih aturan tapi masih tetap banyak yang langgar. Padahal Ya ujung-ujungnya kalau benar. sakit pun tenaga medis yang ribet gitu kan. Mereka yang Ya benar. punya beban lebih lebih banyak buat ngobatin ya orang-orang yang terinfeksi. Ya Iya, wajar lah ntar kalau mereka udah capek. ya bakal ntar gue mau ngebahas ngebahas ini nih sama dokter. Ngebahas Oke. ya lu gimana gini keadaannya kayak gini dari pandangan dokter tuh kayak gimana kayak gitu sih. Mhm. Gue mau ngebahas ini sih sama dokter nanti lebih spesifiknya mungkin. Kasihan sih maksud Oke. gue orang-orang semakin lama pandemi ini dan belum ada tindakan yang bisa bisa Benar. bikin orang-orang itu aman, aktivitas normal, ya makin kasihan orang-orang. Kalau Kalau balik belum lagi ada juga, vaksinnya itu ya kalau ngomongin bakal vaksin, kalau ngomongin vaksin masih lama lah. Kita dan ya, mungkin kalau dokter nggak pun ada gue lihat vaksin, ya, kalau nggak ada vaksin masih bisa normal kok. Maksudnya masih bisa seperti biasa kok dengan kesadaran orang-orangnya ya, iya sih. tapi harus orang-orang tersebut harus punya kesadaran, masyarakat harus punya kesadaran. Karena kalau mau nunggu vaksin ya masih lama, masih uji Iya. kok. Terus ya Hmm.
oke, sekarang orang-orang bertahan 3 bulan, tapi belum tahu kalau misalkan ini bulan keempat atau bulan kelima masih bertahan apa enggak. Pasti kan tingkat kriminal pasti tinggi dong kalau udah makin lama. Itu sih yang bahaya. Tapi kalau misalnya kesadaran orang udah mulai normal ya aman sih menurut gue. Ya. So, gue juga masih kantor, tapi ya gue sadar, Ya, benar. gue harus pakai masker, Tapi kan gue harus banyak menghindari aturan. kontak. Benar, Iya, benar. iya. Terus kayak mungkin di kantor lo juga ada maksimal orangnya nggak sih yang boleh datang? Ya, Kalau di kantor gue ya juga sih benar. lo nggak boleh Ada maksimal penuh-penuh orang. lagi. Maksimal pekerja, maksimal orang yang datang, Ya. itu dibatasin sih. Kayak gitu. Ya selama masyarakat bisa ngikutin aturannya sih sebenarnya bisa sih kembali pelan-pelan kembali normal lagi menurut gue ya. Iya. Nah, kalau di Jerman masyarakatnya ngikutin peraturan nggak? Mostly ya ada sih pasti yang enggak, kayak masih banyak yang keluar satu grup. Biasanya anak-anak muda sekitar umur 18 sampai 25 tuh masih keluar kayak satu grup gitu, berenam, berdelapan, terus kayak nongkrong di luar di taman. Di sini kan biasanya kalau misalnya lagi sunny gitu pada duduk di taman kan piknik gitu. Kayak segitu masih banyak yang melanggar aturan kayak gitu. Cuma mostly orang-orangnya di sini ngikutin aturan banget. Oh, oke. Kalau Indonesia, kalau dibilang ngikutin aturan atau enggaknya, gue nggak bisa menilai sih, karena terlalu luas daerahnya, sosialisasinya pun sulit, ada daerah-daerah yang nggak bisa kejangkau, jadi ya mungkin kalau yang gue lihat ya beberapa orang udah sadar akan bahayanya, dan mereka udah mulai sadar lah, mulai tahu lah, mulai ngikutin lah apa kata pemerintah dulu untuk sekarang. Nggak tahu nanti kalau misalkan pandeminya udah mulai dilupakan, ya udah, otomatis aturan pemerintah pun dibodo amatin sih. Takutnya gitu. Ya udah gitu aja. Makasih banget udah sharing sama gue. Gue juga udah diajak, udah di-invite nih. Makasih juga udah diajak buat mengisi. Jadi bintang tamu. Mengisi diskusi. Mengisi diskusi ya. Keresahan gue yang nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngobrol. Jadi ya udah. Makasih lo sehat-sehat di sana. Biar bisa aktivitas lagi. Biar bisa ketemu nanti kalau udah beres. Dan lo juga bisa ketemu keluarga yang di Indonesia. Biar gue cepet bisa balik ke Indo, ya kan? Iya, benar. Tapi keluarga sehat kan di Indonesia? Nah, alhamdulillah sih semua sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, udah salam lah sama teman-teman lu yang di sana yang gue kenal dan keluarga lu yang gue kenal. Lu sehat-sehat di sana. Iya, sama adik-adik lo. Iya. Dan sama anjingnya. Iya, siap. Dadah.